ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami hormati Bapak, Ibu-ibu yang telah berhadir ke rumah kami. Alhamdulillah, semoga dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mendoakan ibu kami yang telah tiada ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya mewakili daripada Ahlul Bait ingin memberikan sedikit pesan dan juga wejangan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir untuk mengantarkan ibu kita, nenek kita, kakak kita ke tempat pengistirahatan terakhirnya beliau. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita lihat dan kita saksikan di depan mata kita bahwa janji Allah yang selama ini kita dengarkan daripada ustaz-ustaz yang sering kita baca dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata benar adanya. Kematian siapapun dapat merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang merasakan, siapapun yang dapat ada panca indera itu akan merasakan yang namanya mati. Manusia mati, hewan-hewan juga akan mengalami mati. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, jangan merasakan sedih atas kehilangan daripada seorang ibu kita ini. Sedih itu fitrah daripada manusia. Tapi kita perlu mengetahui dan kita harus menjadi saksi untuk ibu kita ini. Menjadi saksi yang dapat beliau pertanggungjawabkan kita, beliau di alam kubur. Perlu bapak-bapak ketahui dan ibu-ibu ketahui, beliau pada saat posisi ini seolah-olah di dalam mimpi. Beliau menyaksikan apa yang sekarang kita lakukan. Kita sedang berdiri meratapi beliau, juga beliau menyaksikannya. Beliau merasakan apa yang sedang kita rasakan sekarang. Tetapi satu, beliau tidak dapat mengungkapkannya. Beliau seolah-olah masih di dalam mimpi. Seolah-olah itu bukan terjadi pada beliau. Itu hanya sebuah mimpi buruk bagi ibu kita ini. Kapan beliau akan tersadar? Ketika nanti sudah dimandikan, dikafankan seperti saat ini, kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Beliau juga menyaksikan hal tersebut. Seperti yang diterangkan dalam kitab Kasyiful Ghaibiyah. Dan ketika jenazah beliau ini dihantarkan ke pemakaman, saat itu juga beliau menyaksikan hal tersebut. Tangis daripada anak, suami, beliau rasakan dan beliau dengar. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada malaikat yang membawa beliau, "Wahai malaikat, bawakan saja saya ini kembali ke tubuh saya. Saya tak sanggup menanggung daripada tangisan anak-anak saya, suami saya." Itu kata ibu kita. Namun malaikat tak serta-merta langsung membawa rohnya kembali ke dalam tubuh. Nah, setelah malaikat ini, setelah kita kerabatnya kembali, yang mana setelah kembali ini sudah jenazahnya di alam kubur, dikubur. Saat itulah malaikat kembali meniup rohnya ibu ke dalam jasadnya kembali. Saat itulah beliau tersadar. Ternyata yang selama ini, yang dari tadi malam jam 11 sampai sore ini, ternyata itu bukan mimpi. Itu kenyataan. Dan insya Allah kita mau naikkan saksi bahwa ibu kita ini adalah orang ahli ibadah. Ini ada malaikat yang menyaksikan.
saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, benarkah ibu kita ini adalah seorang ahli ibadah? Benar. Benarkah ibu kita ini adalah seorang ahli surga? Benar. Benarkah ibu kita ini terjauh daripada fitnah neraka? Benarkah ibu kita ini terjauh daripada fitnah kubur? Benar. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ini menjadi saksi di depan para malaikat. Dan insya Allah saya hakul yakin kalau beliau ini telah selesai urusannya di dunia, tinggal kita anak-anaknya membantu beliau dari dunia ini. Dan sekarang kita kembali kepada diri kita. Ibu ini sudah terlepas. Ibu Andari ini sudah terlepas. Kita orang-orang terdekatnya juga akan mengalami yang namanya kematian. Apakah kita mampu seperti beliau menjadi orang solehah di dunia ini seperti beliau? Ini menjadi pelajaran bagi kita yang kerabat-kerabatnya. Apakah kita mampu menjadi ahli surga kepada beliau kalau beliau sudah terlepas daripada semua ini? Kita ini sekarang. Makanya sekarang ratapi diri kita, apakah kita mampu seperti beliau? Tangisi diri kita. Karena kalau kita tangisi mayat, kita tangisi almarhumah ibu kita, itu akan menjadi beban ketika beliau berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Kemudian wasiat kami dari Ahlul Bait. Alhamdulillah, saya dibisikkan oleh Ahlul Bait yang bahwa di rumah kita ini akan diadakan acara tahlilan, yang mana acara tahlilan ini 3 malam, 7 malam, malam 1, malam 2 sampai malam 7. Dan insya Allah pintu kami terbuka 24 jam. Silahkan Bapak datang, doakan ibu kami, semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan bisa terkabulkan. Ibu kita ini bersama dengan Allah nanti surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kemudian pesan kami dari Ahlul Bait, ibu ini berumur 60 tahun. 61 tahun. Umur 61 tahun itu dari akal baliknya yaitu 9 tahun. Otomatis 51 tahun beliau hidup di dunia ini sebagai mukallaf. Maka sudah pastinya saat bertetangga, saat menghadapi kita sebagai kerabatnya, mungkin ibu kita ini pernah jalan-jalan keliling komplek. Ada yang namanya ada kesalahan, mungkin beliau tidak sadar. Ada kesilapan yang mungkin bagi beliau itu hal baik, namun bagi kita itu tersinggung. Maka saya mewakili daripada Ahlul Bait, kami meminta maaf dengan sangat sebesar-besarnya. Apakah sudah bapak-bapak dan ibu-ibu maafkan? Sudah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami di Ahlul Bait juga ingin memberikan sedikit pesan. Jikalau ada utang piutang, karena utang piutang ini tidak akan terlepas walaupun kita pergi jihad ke Palestina, tidak akan terlepas. Maka daripada itu, jikalau seandainya ada piutang ibu terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaulah bisa dimaafkan, saya mohon dengan sebesar-besarnya untuk dimaafkan saja. Ada utang 1.000, 2.000, itu mohon untuk dimaafkan. Tapi kalau seandainya ada utang yang mungkin tidak mampu hati kita ini untuk memaafkannya, maka Ahlul Bait membuka pintu untuk melapor kepada ada Bang Nanda atau juga Pak Sofyan, Pak Saifuddin. Jadi disertai dengan bukti-bukti yang akurat yang diakui oleh negara. Mungkin hanya ini pesan-pesan dari Ahlul Bait yang dapat kami sampaikan. Dan sekarang kita insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan rukun yang ketiga daripada pengurusan jenazah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.